Ketika hendak dibawa ke tiang gantungan, Al-Hallaj dipukuli lebih dari 300 kali dengan menggunakan kayu oleh banyak orang. Namun anehnya, setiap kali pukulan itu dipukulkan kepada tubuhnya, terdengar suara aneh yang sampai padanya, "Jangan takut, wahai putra Mansur." Dengan berjalan khas daripada Al-Hallaj, agak sedikit petang-peteng sepertinya, menuju tiang gantungan, para algojo yang hendak mengeksekusinya heran terhadap wajah dan gerak-geriknya, yang seharusnya biasanya kalau orang mau dieksekusi mati itu adalah sedih, gelisah. Justru sebaliknya, bahwa Al-Hallaj tampak senang sekali, wajahnya cerah dan malah melantunkan sebuah syair. Kata Al-Hallaj, "Sahabat dekatku, jangan dituduh berlaku tidak adil. Ia menyajikan padaku minuman terbaik, seperti yang dilakukan tuan rumah pemurah kepada para tamunya. Dan apabila penjamuan telah usai, ia meminta sebilah pedang dan kain kapan. Demikianlah takdir seseorang yang minum berlebihan." Pada saat tiba di tiang gantungan di bab Atak, Al-Hallaj terlebih dahulu mencium bagian punggung tiangnya. Di saat orang-orang meneriaki Al-Hallaj karena hendak dieksekusi, justru ia menjawabnya dengan sangat datar. Kenaikan manusia sejati adalah berada di puncak tiang gantungan, kata Al-Hallaj. Kemudian ketika hendak ia diikat keras-keras, Al-Hallaj meminta mendiamkan sejenak kepada para algojo itu, di mana ia menghadapkan wajahnya seraya mengangkat kedua tangannya ke arah Ka'bah dan berdoa serta berkata-kata yang diketahuinya dan tidak diketahui siapapun. Kemudian kedua tangannya pun diikat pada tiang gantungan. Semua orang melemparinya dengan batu berkali-kali dan terlihat wajahnya seperti tanpa kesakitan. Hanyalah ketika para muridnya melemparinya dengan tanah, ia mulai merasa kesakitan. Kemudian para murid itu bertanya, "Mengapa engkau merasa kesedihan? Mengapa engkau merasa kesakitan ketika aku lempari dengan tanah? Sedangkan engkau tidak merasa kesakitan ketika mereka melempari engkau dengan batu." Al-Hallaj pun menjawab, "Karena mereka yang melempariku dengan batu itu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka dimaafkan, tapi tanah yang dilemparkan kalian ke tubuhku semestinya tak kalian lakukan karena kalian menyadarinya." Dialog dramatis antara para murid dengan guru itu sampai di situ. Dan para murid pun hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya para algojo pun memotong kedua tangannya, tapi Al-Hallaj justru malah tertawa. Para algojo bertanya kepada Al-Hallaj, "Kenapa bisa ketawa?" Al-Hallaj dengan penuh keyakinan menjawabnya bahwa memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah hal yang mudah. Sebab manusia sejati adalah orang yang memotong tangan, yang memindahkan mahkota aspirasi dari dahi hingga sana. Marah para algojo mendengar jawaban dari Al-Hallaj tersebut karena memberikan kesan bahwa jawaban itu menyindir kekuasaan khalifah. Kemudian dilanjutkan dengan dipotong kedua kakinya, tapi Al-Hallaj pun tak kunjung menurunkan senyum manisnya. Malah Al-Hallaj berkata,